Di tengah spekulasi jika Rusia mungkin telah mulai mengoperasikan drone siluman serang kelas berat S-70 Okhotnik ke Ukraina, muncul sebuah video tentang pesawat tempur MiG-29 dan drone serang S-70 Rusia terlihat terbang dalam formasi, namun di lokasi yang tidak diketahui. Dalam apa yang diduga sebagai uji terbang, sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan jika S-70 terbang di depan MiG-29. Tapi waktu dan tempat di video tersebut belum diverifikasi dan Kementerian Pertahanan Rusia juga belum secara resmi mengakui rekaman itu. Pada akhir bulan lalu, ada desas-desus jika pesawat tak berawak siluman ini terbang di langit Ukraina. Beberapa saluran telegram Ukraina juga menerbitkan foto-foto serangan dari S-70 yang memicu spekulasi dari beberapa kalangan jika drone tersebut telah digunakan di medan perang Ukraina. Ketika media Ukraina melaporkan ledakan di Sumy dan Kremenchuk di wilayah Poltava, ada dugaan jika drone S-70 mungkin yang digunakan untuk menghantam fasilitas militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah itu, meskipun tidak ada klaim secara resmi yang dikonfirmasi baik oleh Rusia atau Ukraina. Video terbaru S-70 ini pun menarik perhatian karena ia terbang dengan formasi dengan MiG-29 milik Angkatan Udara Rusia. Ini penting karena drone tersebut pada akhirnya akan diterbangkan bersama dengan pesawat siluman Angkatan Udara Rusia Su-57 sebagai loyal wingman. Rencananya Su-57 memang dapat mengendalikan segerombolan drone S-70. Kombinasi ini membuka peluang besar untuk menyelesaikan misi tempur strategis. S-70 nantinya dapat terbang di bawah komando Su-57 yang akan memberikan kemampuan tambahan senjata dan melindungi Su-57 sebagai induknya. Drone S-70 memang akan sangat penting karena adanya keraguan tentang karakteristik siluman Su-57. Tidak seperti pesawat tempur Amerika, Su-57 dianggap tidak memiliki kemampuan siluman yang bisa menembus wilayah udara yang sangat diperebutkan. Su-57 memang siluman, tapi ia tidak sesembunyi jet tempur siluman Amerika. Namun dengan menggunakan kombinasi siluman dan rangkaian sensori yang mumpuni, Su-57 dapat mendeteksi dan menargetkan dua pesawat siluman milik Amerika. Dan berbeda dengan Su-57, S-70 nampaknya memiliki karakteristik siluman yang lebih baik. Drone S-70 Okhotnik diperkirakan dapat terbang dengan kecepatan tertinggi 1000 km per jam dengan jangkauan hingga 6000 km berkat mesin turbojet AL-31-nya. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan jika drone tersebut memiliki fitur-fitur seperti penargetan elektro-optik radio dan jenis peralatan pengintaian lainnya. Dengan berat antara 20 hingga 25 ton, S-70 dapat membawa muatan senjata yang layak, sehingga ia dapat menembus wilayah udara yang diperebutkan tanpa terdeteksi dan menghancurkan target kritis musuh. Namun, ia tidak dapat mempertahankan diri jika disergap oleh jet tempur musuh tak berawak, sehingga akan pas jika digandengkan dengan Su-57. Pada bulan Agustus tahun 2019, prototipe S-70 pertama terbang untuk pertama kalinya, dan pada bulan September di tahun yang sama, ia berhasil menyelesaikan misi dalam formasi dengan jet tempur Su-57. Menurut laporan, selama pengujian pada bulan Januari tahun 2021, drone tersebut berhasil membawa muatan bom seberat 500 kg yang diluncurkan untuk menghancurkan target di darat. Di waktu yang bersamaan dikabarkan juga ia telah melakukan uji tembakan langsung pertamanya dengan menjatuhkan bom tanpa kendali ke sasaran di fasilitas pelatihan di dekat Laut Kaspia. S-70 telah direncanakan untuk memasuki produksi dan pengiriman serial mulai tahun 2024. Pejabat Rusia telah menegaskan pada beberapa kesempatan jika Su-57 dan segerombolan S-70 akan dapat menghancurkan target strategis seperti pusat komando dan target sipil atau militer, atau membuka jalan bagi pesawat pembom yang mampu membawa rudal jelajah KH-101 atau rudal hypersonic Kinzhal. Pihak dari perusahaan negara Rusia yaitu Rostec bahkan sempat mengklaim jika tidak ada anggota NATO yang memiliki sistem UCAV untuk bersaing dengan S-70, yang mana drone ini dapat memasuki wilayah udara musuh yang dijaga ketat, meluncurkan serangan independen, atau mengirimkan data penargetan ke pesawat pendukung Su-57 atau baterai rudal di permukaan. S-70 bisa jauh lebih efisien daripada rudal jelajah dalam penyerangan target jauh di luar garis depan musuh saat beroperasi di bawah bimbingan pesawat tempur Su-57. Namun sederet kemampuan yang diklaim tersebut hanya bisa dibuktikan oleh waktu, dan tampaknya teater Ukraina adalah tempat yang cocok untuk menguji kemampuan peralatan modern seperti S-70.